Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kirami usun ila kitab wa ila susan wa usun jami masyahin nasalka bisa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la witrani fi lailatin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 rakaatan. Al-hadis Aisyah radhiyallahu anha. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas masalah sholat sunat witir ya, sholat sunat witir. Setelah kemarin kita bahas tentang masalah sholat sunat tarawih, yang mana sholat sunat tarawih disepakati oleh para ulama yaitu 20 rakaat. Sepakat para ulama bahwa jumlah bilangan rakaat sholat tarawih adalah 20. Adapun yang 8 rakaat yang hadis daripada Siti Aisyah itu bukan merupakan sholat sunat tarawih, tapi itu adalah sholat sunat witir. Sepakat Khulafaur Rasyidin dan para ulama sekaligus madhab ulama, jumhur ulama madhabul arba'ah, bahwa sholat sunat tarawih bilangannya adalah 20 rakaat, bukan 8 rakaat ya. Lalu setelah melaksanakan sholat tarawih di bulan Ramadan, kita juga disunatkan melaksanakan sholat sunat witir ya. Nah, witir ini beda dengan sholat tarawih. Kalau sholat sunat tarawih hanya terdapat di bulan Ramadan, tapi kalau sholat sunat witir itu di bulan-bulan selain Ramadan pun bisa, artinya boleh ya. Baik para hadirin jamaah rahimakumullah, di antaranya sholat witir itu hukumnya adalah sunat. Wa yusanu witrun, disunatkan sholat sunat witir, ai sholatul ba'dal isya li khobarin, yaitu pelaksanaan sholat witir dilaksanakan setelah melaksanakan sholat isya. Li khobari karena hadis al-witru haqqun ala kulli muslimin wa huwa afdalu min jam'ir rawatib lil khalafi fi wujubihi. Salat witir itu nyata ke setiap orang muslim. Untuk melaksanakan salat witir, afdalu itu lebih utama min jami'ir rawatib, dari seluruh salat sunat rawatib, lihilafi fi wujubihi, karena ihtilaf dalam melaksanakan wajibnya itu witir. Ada yang mengatakan ulama sholat witir itu adalah wajib. Nah, baik. Arti witir. Witir menurut bahasa berasal dari kata witron yang artinya bilangan ganjil. Ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11. Ganjil itu witir. Sedangkan menurut istilah, sholat witir adalah salah satu nama sholat yang sangat dianjurkan dalam Islam, yang mana pelaksanaannya dilakukan setelah sholat isya sampai terbitnya fajar dengan jumlah rakaat yang ganjil. Nah, mulai dari isya sampai subuh, sebelum subuh. Nah, itu waktu pelaksanaan sholat witir.
Al witru hakun ala kulli muslimin man ahabba ayutira bihamsin falyaf'al. Witir itu sangat dianjurkan bagi orang Islam. Barang siapa yang berwitir, suka melaksanakan sholat witir, ayutira bihamsin, dengan 5 rakaat, falyaf'al, laksanakan. Saya mau melaksanakan sholat witir 5 rakaat, falyaf'al, kerjakan. Wa man ahabba ayutira bisalasin, dan barang siapa suka berwitir dengan 3 rakaat, falyaf'al, laksanakan 3 rakaat. Wa man ahabba ayyutira, barang siapa yang suka melaksanakan salat witir biwahidatin, dengan 1 rakaat, falyaf'al, kerjakan. Nah, mau 5 rakaat, mau 3 rakaat, bahkan paling sedikit adalah 1 rakaat, falyaf'al, silahkan kerjakan. Ya. Salat witir, ulama menyatakan lihilaf bipi wujubihi ihtilaf, tentang wajibnya witir. Imam Syafi'i, para jamaah rahimakumullah, menghukumi sholat witir adalah sunat muakkadah, artinya sunat yang dikukuhkan, hampir mendekati wajib. Namun ada juga ulama yang menyatakan bahwa sholat witir hukumnya wajib, yaitu golongan madhab Imam Hanafi. Imam Hanafi menyatakan sholat witir adalah hukumnya wajib. Nah, karena ada pendapat yang menyatakan wajib, maka banyak ulama yang menyatakan bahwa keutamaan sholat witir 1 tingkat di bawah keutamaan sholat 5 waktu. Dan sholat witir hanya boleh dilakukan 1 kali saja dalam 1 malam, dan tidak boleh ada 2 kali sholat witir dalam 1 malam. Ya Allah, ya Rabbi Karim, dilaksanakannya hanya 1 kali, gak boleh 2 kali dalam 1 malam. Antolkin bin Ali qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la witroni fi lailatin, tidak ada witir 2 kali dalam 1 malam. Kalau sudah witir ya sudah, gak usah witir lagi. Bahkan ulama mengatakan ketika sholat witir sudah dikerjakan, terus nanti malam sholat witir lagi, maka sholatnya menjadi haram. Ya Allah, ya Rabbi Karim. Nah, pembahasan seperti itu tentang masalah sholat witir. Lalu jumlah rakaat sholat witir, jumlah rakaat. Wa aqalluhu rakaatun, bilangan rakaat sholat witir yang paling sedikit adalah 1 rakaat. Wa illam yataqaddamaha naflun min sunnatil isya aw ghairiha. Wa adna, dan yang paling bawah kesempurnaan, yang paling sedikit 1 rakaat. Wa adnal kamal, yang paling bawah kesempurnaannya itu salasun, 3 rakaat. Wa akmalu, dan yang paling sempurna minhu, dari 3, yaitu khomsun, itu 5. Pasabun, terus 7, patisun, terus 9. Wa aksaruhu, dan yang paling banyak witir, yang maksimal rakaat witir, ihda asyarata rakaatan, itu 11 rakaat. Nah, fala yajuju jadatu alaiha biniyatil witri wa inna ma yuf'alu al witru autaron walau ahrama lil witri walam yami ada dan soha. Lebih dari 11 maka itu bukan witir. Jadi 11 adalah batas maksimal jumlah bilangan sholat witir ya, 11 ya. Rakaat sholat witir minimal 1 rakaat. Bapak mau melaksanakan sholat witir semalam 1 rakaat, silahkan, nggak apa-apa, nggak masalah. 1 rakaat. Nah, dan maksimalnya adalah 11 rakaat. Nah, ini berdasarkan hadis daripada Siti Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi ramadhana wala fi ghairihi. Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat ketika sholat pada bulan Ramadan, wala fi ghairihi, dan juga bulan yang lainnya, ala ihda asyarata rakaatan, dari 11 rakaat. Nah, ini hadis yang menjadi sandaran
ketika sholat tarawih dijadikan 8 rakaat dengan berpatokan hadis daripada Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi tidak pernah melaksanakan sholat lebih dari 11 rakaat di bulan Ramadan wala fi ghairihi, dan di luar Ramadan. Berarti di luar Ramadan Nabi mengerjakan. Ini hadisnya, padahal ini adalah hadis tentang masalah sholat witir, bukan hadis tentang masalah bilangan jumlah rakaat tarawih. Itu jadi salah paham. Jadi 11 rakaat. Cara pelaksanaan sholat witir para hadirin jamaah rahimakumullah. Cara pelaksanaannya. Cara pelaksanaan sholat witir yang paling utama adalah dengan 2 rakaat 1 salam dan seterusnya. 2 rakaat 1 salam. Kalau Bapak melaksanakan sholat witir 3 rakaat, berarti 2 kali salam. Yang pertama 2 rakaat, yang kedua 1 rakaat, ganjil. Itu cara pelaksanaan sholat witir. Nah, baik dilaksanakannya secara terpisah. Nah, baru kemudian melakukan 1 rakaat yang paling akhir secara terpisah. Nah, jika 3 rakaat dilakukan sekaligus, maka hukumnya adalah makruh, Pak. Bapak melaksanakan sholat witir 3 rakaat 1 salam, nah itu hukumnya adalah makruh. Nah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul bahwasannya la tusabbihul witro bi sholatil maghrib, janganlah kalian samakan sholat witir dengan sholat maghrib. Sholat maghrib kan 3 rakaat, sholat witir 3 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat 1 kali salam, sholat witir 3 rakaat 1 kali salam, sama dengan sholat maghrib, berarti hukumnya makruh. Dan tidak diperbolehkan melakukan sholat witir dengan terus menerus melebihi dari 2 kali tahiyat. 11 rakaat terus menerus tanpa ada tahiyat 2 kali salam, itu tidak boleh. Jika dilakukan dengan 2 tahiyat 1 salam, maka hukumnya adalah hilaful aula, dilakukan 2 kali tahiyat 1 kali salam. Nah, maka itu adalah hukumnya hilaful aula. Hilaful aula itu kalau istilah dalam fikih itu hilaful aula itu lebih baik tidak dilakukan, itu hilaful aula dalam fikih. Tapinya ya, hilaful aula dalam ilmu fikih itu lebih baik tidak dilaksanakan. Ketika Bapak mendengar oh ini hilaful aula, berarti tidak boleh dilakukan, lebih baik tidak boleh dilakukan. Yang sholat witir 3 rakaat, ada juga yang sholat witir 3 rakaat boleh melakukan salam, disebutnya wasol, atau 2 kali salam disebutnya fasol. Nah, silakan, nggak apa-apa. Yang menjadi kemakruhan melaksanakan sholat witir yang menyamakan dengan sholat maghrib itu 3 rakaat memakai tahiyat awal, itu makruh. Nah, adapun sholat witir yang 3 rakaat tidak memakai duduk tahiyat awal, nah itu boleh. Nah, cuman ini wa yajuju liman zada ala rakaatin al-faslu baina kulli rakaatain bisalam. Bagi yang witir zada ala rakaatin faslu, lebih dari 1 rakaat, misalkan 3 rakaat, al-faslu diperbolehkan memisah. Bapak sholat sunat witir 3 rakaat, niat mau sholat sunat witir 3 rakaat, maka al-faslu bisa diperbolehkan untuk memisahkan, artinya 2 kali salam. Nah, rakaat kedua salam. Baina rakaati bisalam, antara 2 rakaat salam. Nah, payanwi rakaataini masalan witri, dan niat dari sholat witir di rakaat selanjutnya. Wahwa abdolu, itu lebih utama minal wasli, daripada menyambung dengan 1 kali salam. Jadi tetap lebih utama 2 kali salam daripada 1 kali salam dengan 3 rakaat ya. Jadi tetap lebih utama melaksanakan sholat witir kalau misalkan 3 rakaat, maka lebih utama menggunakan 2 kali salam. Surat yang dibaca dalam sholat sunat witir, kita ittiba kepada Rasulullah SAW,
berdasarkan riwayat yang bersumber dari Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas dan Aisyah, kana yaqra'u fil aula bisabbihi isma rabbikal a'la wa pisaniyati bikul ya ayyuhal kafirun wa pisalisati yaqul wallahu ahad wal muawwidatain. Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat witir pada rakaat yang pertama membaca surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Ini kalau mau 3 rakaat. Dan di rakaat yang kedua bikul ya ayyuhal kafirun, surat Al-Kafirun, kul ya ayyuhal kafirun. Wa pisalisati, dan di rakaat yang ketiga bikul huwallahu ahad, surat kul huwallahu ahad, Al-Ikhlas, terus muawwadatain, surat Al-Falaq dan An-Nas. Nah itu di rakaat yang ketiga berarti. Nah itu sunatnya seperti itu. Adapun tidak membaca surat Sabihis dan kul ya ayyuhal kafirun, maka tetap di akhir rakaat mah, di akhir yang rakaat yang terakhir tuh, yang 1 rakaat itu mesti kul huwallah dan muawwadatain. Yang Sabih sama Al-Kafirun itu tidak dipermasalahkan mau surat apa aja, yang penting di akhirnya tuh itu mesti membaca kul huwallah dan falak binas. Nah seperti itu ya tata cara melaksanakan sholat witir. Para ulama telah sepakat bahwa sholat witir dapat dilakukan setelah melaksanakan sholat isya sampai sebelum terbit fajar. Namun dari waktu tersebut, waktu yang paling disukai untuk pelaksanaan sholat witir adalah sepertiga malam paling akhir atau dini hari setelah tengah malam, ya sekitar jam 3, setengah 4, jam 4 lah. Nah ini berdasarkan hadis An Aisyah qalat min kulli lailatin qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu jadi Rasul melaksanakan sholat witir setiap malam, melakukan sholat witir mulai dari awal malam dan mulai dari pertengahan malam dan di akhir malam. Itu waktu yang suka dipakai oleh Rasul untuk melaksanakan sholat witir. Jadi sunatnya pelaksanaan waktu sholat witir itu adalah setelah tidur, artinya di tengah malam sebelum subuh, itu anjurannya. Apabila seseorang merasa yakin bahwa ia akan bangun pada waktu sepertiga malam akhir, Bapak yakin nih, wah nanti saya akan tahajud, akan melaksanakan qiyamul lail. Maka lebih utama apabila Bapak mengakhirkan pelaksanaan sholat witir itu pada akhir malam. Bapak yakin nih, wah nanti malam saya akan sholat tahajud, maka setelah melaksanakan sholat isya Bapak nggak usah sholat witir, karena yakin akan melaksanakan sholat tahajud nanti malam. Nah sunatnya seperti itu. Namun jika Bapak merasa yakin tidak akan bangun, saya mah nanti nggak akan bangun, mau bablas sampai subuh, nggak akan qiyamul lail, maka Bapak melakukan sholat witir itu setelah melaksanakan sholat isya. Nah itu, jadi harus punya pegangan kita Pak. Setelah melaksanakan sholat isya, Bapak harus punya keteguhan hati. Apakah nanti saya akan bangun? Kalau Bapak nanti akan bangun, berarti Bapak niatkan nanti saya akan sholat witir tengah malam. Kalau Bapak merasa, oh saya mungkin gak akan melaksanakan sholat malam, berarti Bapak melaksanakan sholat witir setelah melaksanakan sholat isya. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man khofa minkum alla yaqumu bil lail fal yutir summa yanam wa man tami'a minkum bi qiyami fal yutir min akhiril lail fa in qira'atu akhiril lail mahduratun wa dzalika abdulu. Dari sahabat Jabir berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang merasa khawatir tidak dapat bangun pada akhir malam, maka sholat witirlah terlebih dahulu kemudian baru tidur. Namun bagi yang merasa yakin dapat bangun di akhir malam, maka sholat witirlah di waktu akhir malam tersebut, karena sholat witir di akhir malam itu dihadiri oleh para malaikat dan waktu tersebut adalah waktu yang paling utama. Jadi sholat witir Pak menjadi akhir dari semua sholat sunat. Artinya la witroni pilailatin, tidak boleh melaksanakan sholat witir 2 kali dalam 1 malam.
Nah, artinya bagaimana melaksanakan sholat witir? Kalau sudah melaksanakan sholat witir, berarti tidak boleh melakukan sholat witir berikutnya. Tapi ada pendapat yang mengatakan sholat witir menjadi seluruh sholat penutup sholat sunat, maka tidak boleh melaksanakan sholat sunat berikutnya setelah melaksanakan sholat witir, karena sholat witir merupakan adalah salah satu sholat penutup bagi seluruh sholat sunat. Misal ginilah pendapat yang pertama itu. Pendapat yang pertama, boleh melaksanakan sholat sunat setelah melaksanakan sholat witir, tapi jangan melakukan sholat witir, tapi silakan melaksanakan sholat sunat yang lain. Contoh gini, nanti setelah sholat tarawih, bapak kan sholat sunat witir 3 rakaat, ya kan? Berarti kan selesai itu sholat sunat karena ditutup sholat witir. Nah, nanti malam bapak bangun mau sahur, sholat kan? Nah, di situ bapak nggak boleh lagi melaksanakan sholat witir, karena sholat witir sudah. Karena sholat witir tidak boleh dilakukan satu malam 2 kali. Nah, berarti bapak nanti sholat sunat tahajud, tasbih, terus sholat sunat mutlak silakan, tapi ingat jangan melaksanakan sholat sunat witir, itu nggak boleh. Tuh pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua, ini yang berfatwa Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Utsman bin Affan, dan sebagian kecil ulama Syafi'i mengatakan tidak boleh melakukan sholat sunat lainnya setelah melaksanakan sholat witir, kecuali apabila sholat witir yang dikerjakannya batal dan harus diulang, maka ia boleh melakukan sholat sunat yang lainnya terlebih dahulu lalu ditutup dengan witir. Nah, pendapat Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan sahabat Utsman bin Affan dan sebagian kecil ulama Syafi'i mengatakan ketika sudah melaksanakan sholat witir tidak boleh melaksanakan sholat sunat yang lainnya. Berarti gini pendapat yang kedua, ini perumpamaan. Bapak setelah melaksanakan sholat tarawih, sholat witir 3 rakaat selesai, pulang ke rumah. Nah, nanti malam bapak nggak boleh lagi melaksanakan sholat sunat karena sudah ditutup oleh sholat witir setelah isya tadi. Nah, ini pendapat sebagian kecil ulama Syafi'i. Nah, ini berdasarkan hadis dari Ibnu Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'alu akhira sholatikum bil laili witron, jadikanlah akhir sholat kalian bil laili di malam hari witron dengan sholat witir. Berpegang teguh dengan hadis ini, maka ulama sebagian kecil ulama Syafi'i mengatakan bahwa tidak boleh melaksanakan sholat witir setelah tidak boleh melaksanakan sholat sunat yang lain setelah melaksanakan sholat witir. Artinya bapak selesai sholat witir, berarti malam nggak usah sholat lagi. Nah, enak kayak gitu. Nah, cuman pendapat pertama yang lebih kuat yang tadi pak, pendapat pertama yang lebih kuat, bapak boleh melaksanakan sholat sunat yang lain setelah melaksanakan sholat witir, tapi nanti bapak nggak boleh sholat witir lagi. Nah, nggak boleh sholat sunat witir lagi. Contoh gini, bapak habis sholat tarawih, sholat sunat witir, ya udah nanti bapak sholat malam tapi ingat jangan sholat witir. Silakan mau sholat apa aja, yang penting jangan sholat witir. Nah, perlu dipahami bahwa sholat witir sebagai penutup sholat sunat malam itu tidak berarti larangan untuk melaksanakan sholat sunnah setelah sholat witir. Nah, namun bahwa sebaiknya sholat malam itu dilakukan setelah seluruh sholat sunat malam lainnya telah dikerjakan dan sholat witir menjadi penutup. Nah, jadi tidak ada larangan, artinya nggak boleh sampai enggak. Cuman yang jadi patokan yang lebih utama, sholat malam itu ditutup dengan sholat witir, paham ya? Nah, jadi silakan bapak mau melaksanakan sholat sunat, ketika sudah melaksanakan sholat sunat witir maka bapak nggak boleh melaksanakan sholat witir kembali, karena nggak ada dalam satu malam dua kali witir. Nah, itu kalau di Ramadan. Kalau di Ramadan kan biasanya witir itu suka diberjamaahkan setelah sholat sunat tarawih. Nah, kalau di malam-malam yang lain selain Ramadan, nah tadi bapak harus punya pegangan
kalau misalkan Bapak mau sholat sunat nanti malam, berarti nggak usah sholat witir setelah isya. Tapi kalau nanti Bapak yakin bakal bangun setelah melaksanakan tidur, maka Bapak setelah isya nggak usah sholat witir. Nah itu, jadi itu sunatnya seperti itu ya. Ini mah sholat witir ba'da isya enggak, tengah malam enggak, lolos. Ini sangat disayangkan. Kata Nabi, ij'alu akhira laili bi sholatil witri. Jadikanlah akhir malam kamu itu untuk melaksanakan sholat witir. Jadi diakhirkan sholat witir itu sunatnya di tengah malam atau di waktu sahur. Nah itu masalah sholat witir. Wa ayyakulu ba'dal witri, setelah melaksanakan sholat sunat witir maka disunatkan membaca salasan 3 kali, subhanal malikil kudus, subhanal malikil kudus, 3 kali tah sunat setelah melaksanakan sholat sunat witir. Terus berdoa, wa yarfa'u sautahu bisalisatin summa yaqulu Allahumma inni a'udzubika biridhaka min syahhatika wa mu'afatika min uqubatika wa bika min kala usisanan alaika anta kama asnaita ala nafsik. Nah itu sunat membaca doa itu. Adapun kita nggak paham doa ini, ya silakan doa apa aja, yang penting berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terpaku dengan doa tentang sholat witir. Nah itu tentang masalah sholat witir, paham ya? Jadi intinya sholat witir itu bilangannya adalah ganjil, 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, terus 9 rakaat, 11 rakaat. Jadi ditutup dengan 11 rakaat. Ya, paling sedikit 1 rakaat, paling maksimal adalah 11 rakaat. Waktunya paling utama adalah di tengah malam atau sepertiga malam. Nah, masalah sholat witir. Nah, baik. Para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada beberapa pertanyaan terkait masalah sholat tarawih dan sholat witir yang kita bahas di minggu kemarin. Nah, di antaranya ada pertanyaan, apakah sholat tarawih dan sholat witir harus dilakukan setelah melaksanakan sholat isya? Dan bagaimana jika sholat tarawih dan sholat witir dilakukan sebelum melaksanakan sholat isya? Jawabannya adalah wala yusabu at-tarawih wala witro qabla sholatil isya falau shola fardul isya ala annahu mutawahhirun summa hadasa fatawaddo summa autaro. Sholat tarawih dan sholat witir termasuk kategori sholat malam yang pelaksanaannya harus dilakukan setelah melaksanakan sholat isya. Tuh, sholat tarawih dan sholat witir masuk kategori sholat malam, berarti pelaksanaannya mesti dilaksanakan setelah melakukan sholat isya. Nah, apabila dilakukan sholat tarawih dan sholat witir sebelum isya, maka itu tidak sah. Bapak mau sholat tarawih dan witir, setelah buka puasa, nah itu nggak sah, tetap harus dilaksanakan setelah isya. Bahkan seandainya Pak melakukan sholat tarawih dan sholat witir setelah melaksanakan sholat isya, namun kemudian dia yakin kalau sholat isyanya itu tidak sah, maka ia harus mengulang sholat isyanya lalu mengulang sholat tarawih dan sholat witirnya. Seperti itu. Bapak nih sholat isya. Setelah sholat isya, Bapak kan sholat tarawih, sholat witir. Nah, setelah melaksanakan sholat tarawih, Bapak yakin, isya tadi saya batal. Tuh, isya saya tadi batal. Saya baru tahu sekarang. Nah, maka wajib pada saat itu, 1, Bapak mengulang sholat isya, mengulang sholat tarawih, mengulang sholat witir. Nah itu tentang masalah sholat witir dan sholat isya. Jadi harus dilaksanakan setelah melaksanakan sholat isya. Lalu ada pertanyaan kembali, apakah sholat witir sholat tarawih boleh dilakukan setelah sholat witir? Sholat tarawih boleh dilakukan setelah sholat witir. Berarti pertanyaannya, sholat witir terlebih dahulu lalu sholat tarawih. Lakin yang bagi takhiruhu ail witri anhu ay amma dzukira. Terdapat perbedaan pendapat tentang sholat tarawih
yang dilakukan setelah sholat witir. Pendapat pertama menyatakan boleh karena keduanya sama-sama sholat setelah isya. Namun yang afdol, lebih utama adalah melaksanakan sholat tarawih sebelum melaksanakan sholat witir. Nah, sedangkan pendapat yang kedua menyatakan boleh, namun dikategorikan kodok karena pelaksanaan sholat tarawih harus sebelum sholat witir ini. Yang muktamad, kaul yang kuat adalah pelaksanaan sholat tarawih itu sebelum melaksanakan sholat witir. Jadi sholat tarawih dulu ya, belum melaksanakan sholat witir. Ada orang yang mau melakukan contoh tarawih berjamaah di masjid atau di musola, mau melaksanakan tarawih ini. Saat masuk masjid atau musola berjamaah sudah selesai, ternyata yang dilaksanakan adalah sholat tarawih. Bapak datang ke masjid, ke musola, mau sholat isya kan, ketinggalan. Begitu masuk ke masjid, ke musola, ternyata sudah melaksanakan sholat tarawih. Nah, lalu pertanyaannya, apakah sah Bapak melaksanakan sholat isya berjamaah kepada orang yang melaksanakan sholat tarawih? Nah, itu. Sedangkan sholat tarawih kan 2 rakaat ya kan? Bapak sholat isya pasti 4 rakaat. Nah, pertanyaannya, bolehkah Bapak melaksanakan sholat tarawih, sholat isya bermakmum kepada orang yang melaksanakan sholat tarawih? Orang yang sholat 2 rakaat itu kan sholat yang tarawih, Bapak otomatis sholat 4 rakaat. Nah, hukumnya bagaimana? Itu boleh dan sah. Silahkan. Begitu Bapak datang ke musola, ke masjid, ternyata Bapak belum sholat sunat, belum sholat isya, orang-orang di masjid sudah melaksanakan sholat tarawih. Nah, udah Bapak niat usolli fardhol isya'i 4 rakaatim mustaqbil qiblati makmuman, niat makmum. Allah imam takbiratul ihram, Allahu akbar, imam niat usolli sunat tarawih, makmum yang tadi ketinggalan niat sholat isya, Allahu akbar. Nah, pelaksanaannya, imam melakukan salam wa tasiyu sholatul isya khalfa ma yusolli tarawih kama law waqtada biduhri bisubhi faida salamal imam qoma ila baqi sholati wal ula ayutimma munfaridan. Pertama, saat Bapak melaksanakan sholat isya bermakmum kepada orang yang melaksanakan sholat tarawih, ketika imam salam tuh 2 rakaat salam, maka makmum berdiri untuk melanjutkan sholat. Bapak berdiri, imam assalamualaikum, Bapak berdiri demi menyempurnakan rakaat yang 2 rakaat lagi. Nah, seperti makmum masbok, itu kategori termasuk makmum masbok dalam berjamaah. Nah, bagi imam dan makmum yang sholatnya sama, ini adalah cara yang lebih utama. Nah, berarti bapak nanti takbiratul ihram sholat isya, imam takbiratul ihram untuk sholat tarawih. Nah, ketika imam salam, Bapak berdiri untuk menyempurnakan 2 rakaat lagi. Nah, di situ terserah Bapak mau ayutimmaha munfaridon, lebih utama itu munfarid, yang 2 rakaat sisanya itu Bapak munfarid. Nah, tapi ada yang kedua, ini sah-sah saja seperti ini. Saat imam melakukan salam assalamualaikum, maka makmum langsung berdiri untuk melanjutkan sholat. Dan ketika imam, nanti kan imam setelah salam berdiri lagi kan, usolli sunata tarawih. Nah, Bapak yang masih ketinggalan 2 rakaat lagi, itu Bapak niat lagi, niat saya berjamaah tuh, berarti berjamaah lagi. Nah, begitu nanti salam imam, berarti Bapak pun salam, jadilah 4 rakaat. Nah, seperti itu. Silakan. Ada 2 pendapat, ada dua versi, dua-duanya sah. Ketika Bapak melakukan sholat isya dan imam melaksanakan sholat tarawih, yang pertama Bapak boleh melaksanakan munfarid setelah 2 rakaat, atau Bapak kembali berniat makmum untuk melaksanakan 2 rakaat sisa. Nah, itu dikategorikan sah-sah saja dua-duanya ya. Masalah berjamaah sholat tarawih dan sholat isya. Sholat isya bermakmum kepada orang yang sholat sunat tarawih. Itu masalah terkait sholat sunat tarawih dan sholat sunat witir. Mungkin sebelum saya tutup, ada pertanyaan yang akan ditanyakan, mangga silahkan, terkait sholat tarawih dan sholat sunat witir.
Cukup ya. Insya Allah paham ya, paham tentang masalah sholat witir. Jadi mulai malam ini Bapak niatkan sholat witir Pak, sholat witir, karena sholat witir itu satu tingkat derajatnya itu nggak beda jauh dengan sholat wajib. Jadi niatkan mulai malam ini istiqomahkan untuk melaksanakan sholat witir. Nggak bisa di malam hari, maka setelah melaksanakan ba'diyah sholat isya, apa niat sholat witir, mau 1 rakaat sok, mau 5 rakaat silahkan, 7, 9, 11 silahkan. Yang penting kukuhkan niat, saya pengen melaksanakan sholat witir. Kalau Bapak bisa malam bangun, niatkan nanti malam. Kalau Bapak niat nggak bisa niat bangun malam, berarti Bapak melaksanakan di setelah sholat isya. Nah, lalu bagaimana seperti ini? Bapak sudah niat melaksanakan sholat witir. Nanti saya sholat witirnya tengah malam, pasti saya bangun. Setelah isya kan otomatis Bapak nggak melaksanakan sholat witir. Nah, tengah malam pun Bapak bablas, tahu-tahu udah subuh. Nah, berarti kan awalnya Bapak sudah niat, maka ini insya Allah Bapak mendapatkan pahala sholat witir. Ya udah niat aja seperti itu Pak. Ya, tinggal berdoa aja, mudah-mudahan tiap malam seperti itu. Wah, kacau. Jadi niatkan sholat witir, mau melaksanakannya setelah melaksanakan sholat isya atau setelah tidur nanti di tengah malam. Itu tentang masalah sholat witir. Baik para hadirin jamaah rahimakumullah yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada minggu depan kita akan memasuki bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita semua diberikan umur panjang oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita semua bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh kehusuan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma hdina shiratal mustaqim, Allahumma hdina shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dalikal fadlu billahi wa kafa billahi alima. Sholli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal ya karim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.